ke sana dulu, jangan di sini dulu. Pak Hermawan, Ya Pak, Assalamualaikum Pak. sudah upload belum? Waalaikumsalam. Sudah upload belum? Sudah Pak. Belum. Kalau sudah pasti ada, Pak. Sorry, Pak. Pakarya. Coba kita lihat, Pak ya. Ya Pak. Ini nih, komprehensif kan, Pak ya? Betul ya? Komprehensif ya? Ya Pak. Saya klik. Pelaksanaan ujian nih. Ya Pak. Oh, Saya pelaksanaan klik. ujian. Input Oh, maaf Pak. nilai. Yang di situ belum Kelompok Pak. 3 kan? Saya Ya Pak. klik. Tuh, mana ada nggak nama Bapak? Oh, saya belum memilih ininya Pak. Oke Pak, sudah saya pilih Pak. Ya. Jadi refresh dulu Pak mungkin Pak. Nggak ada. Bapak pegawai negeri bukan, Pak? Iya Pak. Sejak tahun berapa? Dari 2019 Pak. Baru ya. Iya Pak. Belum lama. Lama mengajarnya sejak kapan? Jadi sebelum 2019 itu terputus sekitar 2 tahun Pak. Sebelumnya ngajar kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Ngajar di mana, Pak? Di SMP ini atau di swasta? Di swasta, di negeri, pindah-pindah Pak. Pindah-pindah. Jadi Iya, totalnya 15 tahun. iya. Kuliahnya dulu di mana? Di Universitas Muhammadiyah Magelang. Magelang. Iya, Terus penempatan PNS-nya di Batam, di Kepri. iya dulu sudah 2008 saya di Batam Pak. Sejak 2008. Iya. Tahun berapa kuliahnya, Pak? Lulus 2006. Dari 2006. 2002 Pak. Jurusan Jurusan PAI Pak. PAI. Anaknya berapa anaknya? Anaknya 3 Pak. 3. Sekolah yang paling tua di mana? Di Hidayatullah Hmm? di Hidayatullah di Batam Pak. Maksud saya SD, SMP, SMA. Oh, udah SMP kelas 1 Pak baru masuk ini. Alhamdulillah. Iya. Yang kecil? Yang kecil kelas 3 Kelas sama 3. masih balita Pak, 4 Oke. tahun. Alhamdulillah. Semoga sehat Iya Pak. semua, Pak ya. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Ini materinya tentang apa, Pak? Tentang rukhsah Pak. Rukhsah. Iya, Kompetensi awal memahami rukun dan syarat sah dan sholat puasa. iya Pak. Mengetahui tujuan dan manfaat dari masing-masing ibadah.
Kompetensi awal. Oh, kompetensi awal. Tujuannya menjelaskan konsep rukhsah dalam salat, zakat, puasa, dan haji. Iya, Pak. Membuat bagan atau tabel mengenai rukhsah dalam salat, puasa, zakat, dan haji. Untuk kelas SMP kelas berapa? 7. Iya, Pak. Kelas 7 berarti kelas 1 ya. Iya, Pak. Betul. Nih, ini pakai problem based learning. Iya, Kenapa betul, Pak Pak. pakai problem based learning? Untuk mencapai tujuan ini, Bapak memutuskan modelnya itu problem based learning. Kebetulan di Batam itu kan mungkin 80% itu perantau, Pak. Jadi kemungkinan anak-anak itu melakukan perjalanan yang jauh itu besar sekali. Terutama untuk menjaga sholat itu, eh, kita memantik anak-anak agar dapat menyelesaikan bagaimana mengatasi keterbatasan waktu dan fasilitas ketika dalam perjalanan, tetapi tetap melaksanakan sholat. Karena saya tanya ke anak-anak itu, sebagian besar ketika eh, pulang kampung begitu, Pak, kebanyakan mereka itu tidak melaksanakan sholat. Kalau itu mungkin apa namanya yang saya tanyakan tujuannya ini, tujuan Bapak kan menjelaskan, membuat bagan. Coba dipahami Iya, Pak. pertanyaan saya. Tujuan Bapak itu menjelaskan konsep, betul nggak Iya, Pak? Pak. Betul, Terus Pak. menjelaskan. Iya. Pertanyaan saya, kenapa pilihan modelnya itu problem based learning? Jadi eh, kita dalam pembelajaran itu mengharapkan anak-anak itu dapat menemukan konsep itu dari mengkaji masalah yang dipaparkan pada setiap kelompok kelompok belajar mereka, Pak. Maksud saya itu nanti diskusi kelompok begitu. Jadi kami sajikan permasalahan, ada di lampiran itu, Pak, di paling halaman terakhir untuk masing-masing kelompok. Jadi dengan eh, mengatasi masalah itu berdasarkan materi belajar. Jadi mereka dalam diskusi kelompok itu mengatasi masalah itu berdasarkan literatur dari buku ajar dan literatur yang lain. Nanti kemudian mereka dapat presentasikan kenapa solusinya ini itu, begitu, Pak. Jadi mereka dengan sendirinya otomatis akan belajar mengetahui apa itu rukhsah dalam sholat, eh, ketika dalam perjalanan, yaitu jamak sama qashar. Kemudian ketika mereka dalam keadaan berpuasa, misalnya pas mudik itu, mereka tahu konsep rukhsahnya dalam puasa kodok dan lain sebagainya, begitu, Pak. Ya, kan di sini kriteria ketercapaiannya menciptakan bagan. Tujuannya membuat bagan, menciptakan bagan. Iya, Kenapa Pak. kok tidak proyek, Pak? Oh. Jadi itu nanti, Pak, setelah proses PBL-nya selesai itu, Pak. Itu seperti tugas sumatif itu, Pak, yang menciptakan tabel bagan itu, Pak. Nah, apa landasan teori dari PBL itu, Pak? Problem based learning, landasan teori.
Kemarin kan Bapak pernah belajar tuh. Ada PBL ya. behaviorisme, ada konstruktivisme, ada humanisme, Oh, PBL itu ini Pak, social learning. konstruktivisme Pak. Jadi peserta didik diharapkan dapat mengkonstruksi pengetahuan dari pengalamannya sendiri, begitu Pak. Kemudian guru bertugas untuk mengarahkan agar tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Tahapan-tahapannya apa, Pak? Tahapan-tahapan dalam Tahapan-tahapan dari PBL itu. PBL. Pertama dibuat kelompok dulu, Pak. Kemudian setelah kelompok disajikan dengan permasalahan, narasi permasalahan yang berbeda-beda. Kemudian setiap kelompok tersebut berusaha mencari solusi berdasarkan literasi yang ada yang tersedia di sekitar mereka, baik dari Al-Quran, dari buku pelajaran, maupun literasi digital. Kemudian eh, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada di depan kelas. Kemudian setelah presentasi selesai, guru memfasilitasi peserta didik dari kelompok lain untuk menanyakan apa yang mungkin kurang jelas atau bagaimana. Kemudian eh, kelompok yang mempresentasikan itu menjawab. Nah, setelah selesai presentasi, guru melakukan konfirmasi atas jawaban dari kelompok yang melakukan presentasi. Begitu, Pak. Ketika Bapak membuat tujuan pembelajaran, di pikiran Bapak, apa saja yang menjadi pertimbangan? Jadi saya berusaha untuk mencoba berpindah dari yang konvensional. Biasanya kita menjelaskan dulu dengan metode ceramah, nah, tetapi ini kita balik, anak-anak belajar dengan sendirinya. Kemudian anak-anak karena sudah belajar untuk mencari solusi atas masalah yang diberikan itu, mereka mengerti penjelasan tentang apa itu rukshoh. Begitu, Pak. Ketika presentasi itu, kita bisa menilai sejauh mana pemahaman siswa terhadap konsep rukshoh tersebut. Bagaimana Pak cara menilai kegiatan PBL itu? Yang pertama, dengan observasi, Pak. Jadi kita sebagai guru bisa melihat eh, tingkat keaktifan peserta didik dalam proses diskusi, kemudian mencatat hasil diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, kemudian kita sediakan lembar observasi juga. Kemudian ada juga eh, lembar penilaian apa itu angket angket perilaku, Pak. Dan terakhir tes sumatif harian. Rusuh itu apa Pak? Dosa itu keringanan
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hambanya mendapat kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Secara moral atau adab, rukhsah itu harus diambil atau enggak? Secara moral atau adab berdasarkan hadis itu sebaiknya diambil. Itu karena rahmat Allah, maka terimalah. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Tapi saya lupa hadisnya. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mengambilnya, Pak? Mungkin karena kurang memahami hadis Nabi tersebut, Pak. Kebanyakan dari kawan-kawan yang kurang nyaman dengan kurang nyaman untuk melakukan rukhsah itu karena mereka belum mengetahui adanya hadis tersebut, Pak. Hot itu apa, Pak? Izin, Pak, mohon diulang. HOTS itu apa? HOTS. HOTS, Higher Ya, Order Thinking Skill, Pak. apa itu, Pak? Eh, berpikir tingkat tinggi. Ya, apa maksudnya? Higher Order Thinking Skill. Keterampilan berpikir tingkat tinggi, menganalisa, mencip, menciptakan, itu, Pak. Bagaimana Artinya pelaksanaan ini, Pak? eh, di dalam pembelajaran begitu, Pak. Di dalam konsep pembelajaran di kelas begitu, Pak. Iya, Guru guru men- memfasilitasi siswa atau membujuk siswa agar tidak hanya menghafal, tapi berusaha menganalisis materi, termasuk di sana mengkritisi materi ajar. Tidak hanya tahu, tapi juga benar-benar memahami, dapat menganalisis, kemudian menciptakan sesuatu dari hasil belajar, gitu, Pak. PTK Bapak itu tentang apa sih? Tanya, Pak, PTK Bapak tentang apa? PTK saya, PTK berapa? Ini, Pak, saya kemarin buat tentang ini, Pak, podcast, Pak. Tentang apa? Menggunakan podcast dalam ini pembelajaran, Pak. Efektivitas podcast. Hmm. Apa masalah yang diangkat, Pak? Eh, Jujur dan amanah, Pak. Jujur dan amanah. Jadi untuk Iya, materi jujur dan amanah. iya. Gimana caranya meneliti itu, Pak? Itu PPK. Itu apa itu, Pak? Membandingkan metode tersebut dengan metode yang lain, yang konvensional begitu, Pak. Sudah Kemudian dilakukan itu? membandingkan hasil belajar yang menggunakan podcast sama yang belum. Belum, Pak. Belum.
Belum. Nah, datanya apa yang ingin diambil? Data apa? Hasil nilai, Pak. Hasil belajar. Nilai hasil belajar. Oke. Berapa kali biasanya minimal untuk PTK itu berapa kali putaran, Pak? Hmm, mungkin 2 putaran, Pak. Kenapa? Karena kalau sudah 2 putaran itu saya rasa sudah cukup sebagai bukti. Kenapa dipandang cukup? Itu sudah bisa meminimalisir error, Pak. Gitu ya. Gitu. Oke. Pak, saya minta Bapak menulis surat Al-Insyirah, Pak ya. Iya, Pak. Jangan melihat, Pak ya. Jangan melihat teks ya. Insya Allah, Pak. Ya. Kalau melihat dosa lupa. Siap, Pak. Saya sudah nyicil bismillahnya, Pak. Ya, monggo. Ya, Pak Effendi, sehat. Suaranya mana Pak Effendi? Nggak ada suaranya. Oh, kedengaran Pak. Nah, ada tuh suaranya. Coba lagi. Oke Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini masih ada backgroundnya, saya buang dulu Pak ya. Ya, Nah, baik Pak. udah siap. Insya Allah Pak. Ini di mana ini? Di kamar anak-anak ini Pak, di rumah. Ya, anaknya berapa? Ada 4 Pak, Alhamdulillah 4. Wah, banyak ya. Ya perempuan semua Pak. Harus ganjil. Doain Pak, mudah-mudahan Pak. Yang Belum ada paling besar di mana sekolahnya? saya Pak, sekolah ngajar atau sekolah pendidikan saya Pak. Anak yang paling besar, sekolahnya di mana? Oh, sekarang masih Madrasah Alia kelas 1 Pak. Wah, udah besar dong. Ya, kemarin pernah dipesantrenkan juga Pak di Malang Pak. Oh, tamat. Tamat SMP Pak, pindah ke Batam. Oke. Yang kecil berapa tahun? Yang paling kecil umur 4 tahun Pak, belum sekolah. Bapak pegawai negeri. P3K Pak, Ketiga K. ya Pak. Tahun berapa? Yang pertama Pak, 2021. 2021. Alhamdulillah. Berapa lama sudah mengajar? Saya mengajar dari tahun 2017 Pak. Sebelumnya apa? Saya ini di Batam ini di masjid saya Pak. Di masjid. Ya Pak, dari tahun 2002 Ngap- saya di masjid. Ngapain? Ya, jadi imam sini Pak. Dari Jawa saya Pak. Hmm. Emang bagus bacaannya? Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih dipakai orang Pak. Ya udah, buka Quran. Kenapa Pak? Buka Quran. Baik Pak, ntar lagi Pak.
Izin Pak, saya sudah selesai Pak. Dah, ya udah. Oke, dipoto. Apa, Iya Pak. Pak? Kirim ke Japri ya. Apanya, Pak? Iya Pak. Coba, Pak, ini, Pak. Ya, Aduh, salah. baca sembarangan. Ah, pakai lagu, Pak ya? Tahu lagu Imam atau lagu biasa, Pak? Iya dong. Hah? Masa imam masjid nggak pakai lagu? Anda maksudnya lagu tilawah atau lagu tertil? Ya, lagu rock and roll. Pak izin, saya undur diri Pak. Terima kasih Ya, banyak. silakan Pak Hermawan. Iya, Sukses. Assalamualaikum. Salam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Pak. Salam.